yang bikin nyaman di KJ adalah aku nggak perlu jadi orang lain waktu sama mereka semua. Aku cukup jadi diriku sendiri. Mereka itu adalah teman paling the best. Karena waktu sama mereka itu aku nggak pernah ngerasain yang namanya terasingkan. Aku sama mereka tuh banyak banget bahagianya. Hal yang bikin nyaman di KJ itu menurutku adalah teman atau keluarga itu sendiri. Kekeluargaan. Dah. Teman satu sub sih. Lebih tepatnya satu sub. Hal yang bikin nyaman di KJ menurutku itu rasa kebersamaan dan rasa saling peduli sama lain. Karena waktu kita kumpul, kita bersama itu yang biasanya capek itu, tapi itu tetap seru karena kayak ketemu teman-teman, bisa bercanda bareng. Kekeluargaannya sih. Hal yang bikin nyaman kekeluargaan. Sama apa ya? Ya pasti teman. Apalagi waktu PKL itu ya. Kan ada yang teman kita PKL duluan ya guys ya. Terus tiba-tiba BC-nya tuh jadi sepi dan itu mulai kerasa oh ternyata nggak nyamannya tuh berkurang karena orang-orangnya juga pada hilang. Hal yang bikin nyaman di KJ itu yang pertama teman-teman sendiri karena kan kita sering ketemu terus Jadi apa ya? Keluarga kedua lah istilahnya setelah keluarga pertama. Ditambah temennya di KJ kan nggak cuma sekelas gitu kan, apalagi kan jurusannya beda-beda, terus yang dibahas itu jadi banyak banget, soalnya kita ketemunya itu juga pas saat itu aja, jarang. Hal yang bikin nyaman di KJ itu teman-temannya. Karena kalau sama teman-teman tuh kita bisa ngerasain seru-seruan bareng meskipun keadaannya kayak gimana pun. Kita pernah marahan juga, kita pernah capek-capek bareng juga, tapi kita tetap ngerasainnya itu seneng. Jadi teman-teman itu bisa ngaruh banget ke diri kita dan bisa ambil positifnya juga. Kita bisa cerita-cerita apa yang kita rasain di luar sekolah atau di dalam sekolah kayak gitu. Jadi benar-benar seru banget. Yang utama sih karena teman-temannya satu server, satu frekuensi, satu tujuan. Pokoknya teman-temannya itu nyaman banget dijadiin rumah. Teman juga dari luar. Pelajaran paling berharga di KJ itu rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan solidaritasnya itu kuat banget. Bener banget. Saling sapa menyapa kepada orang lain. Nah, waktu itu dulu menurutku kalau menyapa orang lain tuh berat banget sih. Tapi lama-kelamaan aku bermutar otak nih. Jadinya nyapa orang lain tuh merupakan suatu kebiasaan yang baik. Nah, contohnya yang diajari oleh kakak-kakaknya dulu. Nah, ibaratnya tuh gini. Sapalah kakakmu dulu, baru sapalah orang lain. Kayak pelajaran berharga di KJ menurutku sih tentang kekeluargaannya. Soalnya baru kali ini kayak ngerasa 52 orang itu akrab, nggak asing sama sekali. Kebersamaannya, kekeluargaannya, kocak habis sama mereka itu the best. Pelajaran paling berharga dari KJ itu kita kayak belajar lebih dewasa, belajar ngadepin banyak masalah. Sifat-sifatnya teman sing kadang itu berbeda-beda gitu. Terus kita di sini tuh juga lebih bisa Ngatur waktu. Terus banyak sih sebenarnya pelajaran dari KJ. Di KJ itu kita sering ya dikenalin yang namanya kayak kekeluargaan, terus kita dikenalin kayak yang namanya dikasih tanggung jawab, dikasih tugas sendiri-sendiri. Kita juga bakal nemuin gimana rasanya dapetin kayak perbedaan pendapat dari teman-teman kita yang lain gitu. Menurut aku pelajaran yang paling berharga di KJ itu sangat banyak banget dan sampai nggak bisa dihitung. Walaupun kita dulu berbeda-beda jurusan, di KJ itu semuanya menjadi satu keluarga. Pelajaran paling berharga di Kilo Jurnalis itu pastinya banyak banget. Apalagi kita kan udah kelas 12 nih Kak. Salah satunya tuh tentang public speaking yang mungkin kalian juga ngerasain gak sih? Ya, waktu apalagi di tempat sub PKL? kita ya. Apalagi Iya. di sub Ya, PKL kita tuh membantu banget dari pengetahuan yang kita dapat di Kilo Jurnalis. Seperti Iya, seperti public speaking. Jadi kayak bicara sama orang baru, sharing, ngobrol itu Sama kayak kita orang nggak tua. kaget gitu loh. Dan kita tahu arah obrolan kita tuh harus kemana. Yes. Kita harus nempatin diri kayak apa. Jadi kita tuh tahu. Itu pelajaran yang berharga banget sih. Suka duka di KJ, banyak sukanya sih sebenarnya.
Dukanya mungkin agak susah bagi waktu soal sekolah sama organisasi, tapi sejauh ini tidak ada kendala sama sekali karena punya partner, punya teman yang saling mengerti itu adalah kunci. Sukanya di KJ selain temannya banyak, tambah keluarga, tambah pengalaman. Banyak sih sukanya di KJ, banyak belajar soal cara kita berinteraksi sama orang lain, cara kita menyampaikan informasi di orang lain. Itu adalah momen-momen yang paling best. Menurutku kalau suka itu dimana aku tuh seneng banget ngikutin seminar kayak pelatihan ke jurnalistika. Nah di sana aku tuh suka banget gitu ketemu orang-orang baru, lalu waktu ikut lomba. Nah, ikut lomba apalagi waktu videografi itu kan pasti shoot tuh. Nah, di mana itu kayak kita kan pasti di shoot ke tempat-tempat tertentu yang kita itu melakukan sebuah perjalanan nih. Nah, itu seru banget sih menurutku bisa kemana-mana. Pastinya waktu acara ya, kita kan apalagi waktu jadi panitia, ada acara tuh seru lah. Apalagi waktu di hall, itu yang menurut aku paling berkesan. Karena kita ngedekor sesuatu, ngedekor tempat, nanti kalian pasti juga akan rasain. Itu sukanya. Dukanya adalah ketika harinya. Emang bikin kesel sih, kayak kesel aku acara ya, tapi kan setelah acara kayak kita tuh seneng banget gitu loh, gak tahu kenapa kayak kesannya Seneng banget. kesannya kayak berkurang. Iya, kesel. Mungkin Anggap dukanya aja kita lagi bersenang-senang guys. Di dalam acara itu anggap aja kita lagi bersenang-senang bersama teman-teman kita untuk menciptakan pengalaman di umur selanjutnya. Kalau suka versi aku itu waktu ada dokumentasi di luar. Itu kayak apa sih? ada ada vibes tersendiri Iya. nggak sih? Terus kalau dukanya mungkin pulang sore terus ke kancing. Itu ada kegiatan atau acara jadi panitia, datang pagi. Kalau dukanya ya mau pisah sama mereka. Sama. Suka duka di KJ pastinya banyak sih, gak bisa disebutkan satu-satu, tapi salah satunya waktu ikut lomba waktu SC itu Nggak bisa dideskripsiin lagi ya kakak. Tapi kan kebanyakan itu ya sukanya sih ya, ditambahkan gimana ya, persiapan dari jauh-jauh hari bahkan jauh-jauh bulan kita persiapkan buat SC, bikin mading, terus ikut lomba yang lain, ikut dispen. pulangnya sampai malam-malam, sampai bahkan Bener. nginep. Bener, sampai tidur-tidur di lempeh-lempeh ke depan-depan di itu stane. Ya. Suka dukanya KJ itu, kalau suka itu waktu kayak ada acara gitu sih, banyak temennya. Terus lihat teman-teman bercanda itu kayak seru, lupa masalah yang udah dialamin sebelum-sebelumnya. Kalau dukanya sih waktu libur sekolah itu kita nggak libur. Waktu kegiatan itu kita berangkat pagi pulang sore, itu paling capek dukanya. Tapi seneng sih bisa bareng kumpul teman-teman. Tapi yang Tuh. pasti lebih banyak sukanya sih. Iya. Tuh. Sukanya itu banyak banget, tapi dukanya itu loh. Dukanya itu mungkin waktu kita pulang malam, tapi itu bisa jadi sekaligus ada sukanya juga sih. Karena kalau ada momen kayak gitu, itu bisa nambah keeratan kita sama teman-teman. Nah, waktu itu pernah kita pulang malam, bener-bener malam buat nyelesain beberapa tugas dari Kilo Jurnalis. Dan itu momen yang belum pernah aku rasain dimanapun, hanya di Kilo Jurnalis ini aku bisa ngerasain dan bareng teman-teman Kilo Jurnalis. Bener-bener berkesan banget. Suka duka di KJ itu menurutku dari sukanya dulu, sukanya rasa kekeluarganya itu erat banget dan itu tuh Jadi mana satu sama lain itu. mengenal satu sama lain dan banyak banget pengalaman yang kita dapatkan bersama, dari belajar bersama, pokoknya semua bersama-sama. menjadi bisa. Pokoknya seru banget di KJ. Alhamdulillah nggak pernah pengen keluar, karena kalau aku nggak masuk KJ aku nggak akan pernah ketemu sama mereka. Jadi nggak pernah pengen keluar soalnya udah nyaman, udah punya temen banyak, udah
Intinya aku gak pengen metu dan gak pernah duwe niat metu. Wes. Kalau buat hal itu sih kayaknya nggak pernah kepikiran ya. Kalau aku orangnya tipenya flowing aja, ikut alur aja. Jadi kita ikut aja gimana step-stepnya. Itu apa waktu itu pasti akan datang kok. Waktu dimana kita jadi pengurus, jadi kakak T3 itu pasti akan datang. Jadi trust the process aja. Tekanan batin. Karena waktu awal kelompok PAB capek. Seru tapi gak penak lah pokoknya. Oke. Udah. Ya. Pernah banget. Alasannya tuh dulu nggak bisa bagi waktu, kayak tuburan gitu loh, sama tugas sekolah juga. Terus ngerasa kayak capek, pengen selesai, ya pengen keluar gitu, pengen istirahat intinya. Pernah. Kalau alasannya mungkin karena capek sementara, Tugas-tugasnya banyak. tapi itu ada positifnya juga. Karena dari capek itu, aku bisa ambil kesimpulan atau manfaat. Di titik sekarang ini aku jadi punya keahlian, dan aku punya keahlian yang bisa aku tunjukin ke teman-teman yang lain. Dan itu benar-benar aku rasain, dan aku dapat di Guild Jurnalis ini. Jadi waktu itu karena aku pengen keluar, tapi rasanya itu kayak eman banget, sayang banget. Dan akhirnya aku bisa mencapai titik ini, bisa ngerasain keberhasilan sama teman-teman, bisa ngerasain pengalaman yang banyak sama teman-teman. Jadi kalau ngerasain capek, pengen keluar itu pasti ada, karena itu manusiawi banget sih kalau dari aku. Pernah kayak saling ajak untuk keluar dari KJ itu pernah banget. Kebetulan Yang pertama, aku sama Najwa kan iya, sekelas. satu Terus kelas, kayak- jadi kita kayak saling support atau gimana ya istilahnya. Yang pertama, Nah, yuk keluar, jangan dong, Ma. Iya, yang pertama Mau PAB udah. loh ini. Udah jauh kita. Udah jauh, yuk sedikit lagi. Terus habis PAB, wah ayo keluar yuk. Akhirnya gak kuat kabeh. Gak kuat kabeh. Betul, orang belum. Tapi sekarang nggak pernah nyesel sama sekali untuk nggak keluar dari KJ. Kayak malah tiba-tiba tuh nggak kerasa ya kita udah mau di jadi akhir ex-dewan. jabatan kita. Di ujung. Udah, Ya, ya kayak perjuangan kita udah selesai. pegang KJ itu cuman kayak digenggam terus dilepasin Terus udah. gitu aja. Pernah banget. waktu awal masuk KJ, karena kan waktu awal-awal kita sering dikasih tugas sama kakaknya. Nah, tugas kan banyak toh itu. Gak hanya dari tugas KJ, kita kan juga dapat tugas dari pelajaran yang lain atau bahkan yang double extra. Pasti sulit buat ngatur waktunya, buat manajemen waktu, terus kepikiran buat keluar dari KJ, tapi gak jadi karena eman-eman. Bener, eman-eman senggarai gak jadi keluar. Ditambah tuh aku dulu tuh takut banget kalau pas di eval kan. Dikit-dikit kalau habis di eval itu aku pengen keluar, tapi terus banyak banget kayak teman-teman gitu yang bujuk kayak sayang banget kalau mau keluar, kamu lo bentar lagi jadi dewan. Terus akhirnya ya bisa bertahan sampai sini. Alhamdulillah. Pernah banget dong, sampai hampir setiap kali kita kumpul itu kayak rasanya itu nyerah aja, bawaannya pengen ngapain sih kita bertahan, keluar bareng aja, sampai kepikiran mau keluar bareng. Nah, kita itu sampai tanya satu sama lain, ayo keluar KJ yuk. Malah kita sering ngajak ya Kak, kita sering ngajak kayak yuk keluar KJ yuk. Tapi di sisi lain kita itu nggak bisa kayak mikir perjalanan kita itu udah jauh, udah sampai detik ini dan saat ini, masa kita mau keluar gitu aja. Dan dari situ tuh kayak aku harus bertahan. Dari KJ juga aku banyak pengalaman dan ilmu, masa aku mau keluar gitu aja. Alasannya itu ya waktu kumpul-kumpul itu kan di web itu hampir setiap hari kumpul, jadi hampir selalu dimarahin orang tua kayak Ya, capek ya. Pulangnya sore terus ya Kak. Teman-teman jam segini udah pulang, kita masih di sekolah. Masih di sekolah sampai waktu itu hampir kekunci di Iya. sekolahan. Sering banget dari kita mau kekunci di sekolah. Tapi itu semua nggak membikin kita putus asa, kayak dari situ malah kita itu lebih kenal antara satu sama lain, dan banyak banget cerita keluh kesah kita yang kita ceritakan di teman-teman kita. Momen yang nggak bisa terlupain itu waktu SC sih menurutku. Waktu SC. School contest. Itu ya. School kontes nomor 1.
mulai dari berangkat sampai selesai SC itu banyak banget pengalamannya. Apalagi waktu berangkat itu bareng-bareng naik truk. Apalagi waktu bawa mading pakai truk, itu keadaannya truknya habis bawa pasir, jadi kena angin itu masuk mata. Terus Nanda sama Agung heboh banget soalnya madingnya keterak angin mau ambruk. Bakal dilupain banget sampai anak cucu. Dari SC itu emang kita itu kekeluargaannya itu semakin dekat banget, erat banget, karena itu kita lelah bareng, seneng bareng, nangis bareng, semuanya campur aduk. Itu bukan masalah menang atau enggaknya, tapi dari prosesnya kita buat nyelesain lomba-lomba yang kita ikuti sama teman-teman bareng. Dan satu ruangan itu kita benar-benar punya satu tujuan. Kita menghabiskan waktu yang full 1 bulan hampir lebih kayaknya. Di satu ruangan itu kita ngerasain yang namanya kebersamaan. Karena di dalam school contest tuh banyak banget pengalamannya. Contohnya kayak shoot video itu di beberapa tempat. Kampung Inggris, Gua Maria, Gua SLG, terus Cenil. Kelot, kulinernya cenil, terus jaranan. Yes. Nah, jaranan ini yang banyak banget kendalanya. Yang pertama itu aku udah sepakat sama temenku buat nganterin di tempatnya. Biar kayak bisa maksudnya luasa gitu di depan pagar gitu loh guys. Sama temennya. Iya, terus ternyata setelah shoot capek-capek sampai sore ya guys, ternyata apa? Ke format habis singgungan ke format. langsung kehapus. Hilang semuanya. Mati kita. Aku cuman duduk terdiam dan Merenung. Terus aku ya yang bikin bangga adalah video yang kita buat Ardi Warna itu dinyalakan, diputar di gedung Convention Hall. Itu didengerin semua rakyat Kediri Raya guys. Walaupun ya itu tadi. Ya walaupun banyak kendala tapi alhamdulillah video kita selesai dengan Ya, yang penting hasilnya ya, proses yang kita dapetin, bukan hanya juaranya. Kalau aku sih lebih ke proses, sama sih, masih di SC itu nggak bakalan lupa sampai kapanpun. Di prosesnya itu panjang banget, kita nyiapinnya 2 bulan lebih. Mungkin mulai dari planning konsep sampai eksekusi sampai di hari H, bahkan habis hari H-nya kita masih capek-capek. berkecimpungan ya. Berkecimpungan, iya benar. karena setelah itu ada presentasinya ya. Iya. Menyiapkan segala sesuatu. Waktu shoot itu kendalanya juga banyak banget selain yang disebutin tadi, mulai dari transportasinya kita buat menuju ke tempat. Kita juga selain ngeluarin waktu kita harus ngeluangin materi kita, tenaga kita, fisik kita. Dan juga ada bahkan yang shoot di Gumul itu kita pulang jam 1 nggak sih? 12 malam ya. Itu cuman shoot dan dia dimarahin emaknya sunset guys aja gitu. Saya ditelepon mau makan aja gak bisa guys. Ya itulah. Mulai mau tak kancing. Terus apalagi ya? Oh ya sebenarnya ada satu tempat yang pengen kita shoot tapi kita sempat nggak dapet izin. Jadi ya di situ juga mental kita itu juga down gitu ya, kayak niat kita baik. Iya itu first itu yang kita shoot duluan malah nggak dapet izin gitu. Terus selain shoot maskotnya juga. Nah selain itu ada maskot juga buat mading ya. Itu kita bingung banget konsep karena emang segala sesuatunya tuh barang bekas. Enggak segala sesuatunya itu emang benar-benar terbatas mulai dari materinya, terus waktunya kita juga. Ya gitulah. Ya tapi satu angkatan bener-bener support banget, bener-bener bantu bikin, gunting-gunting itu bener-bener ngebantu banget sih. Jadi sampai di hari H, ya kan, waktu bikin mading itu ada satu momen sampai kita bikin kelas kosong itu buat jadi base camp utama, bukan utama sih. Apa sih buat persiapan lah ya, buat persiapan. Terus itu kita kan nggak mau ngurangin jam sekolah, jam belajar. Akhirnya kita datang pagi-pagi ke sekolah buat nerusin persiapan SC. Jadi sebelum jam 6 KBM, habis itu istirahat, habis itu sesudah KBM gitu, sampai. Jadi sekolah adalah rumah kedua. Lebih tepatnya sih BC. Ya, dan itu sangat memorable banget. Momen yang nggak akan pernah lupa sampai anak cucu. Momen waktu mau ada acara atau kegiatan. Karena momen itu yang buat kita jauh lebih dekat, kebersamaannya, ketawa-ketawanya itu yang nggak akan pernah lupa. Dan momen waktu kita punya adik, itu adalah momen paling menegangkan, tapi sekaligus momen yang bakal dirinduin. Karena momen itu yang nggak akan pernah terulang
dan hanya terjadi satu kali itu aja. Gimana kita jadi kakak yang bisa memberikan contoh yang baik, jadi kakak yang panutan buat adik-adiknya itu kayak gimana. Itu adalah salah satu momen yang sangat-sangat membahagiakan di Kilo Jurnalis. Momen yang nggak bakal dilupain sampai anak cucu itu waktu kumpul. Hampir setiap hari dulu kan Subeb itu sering banget kumpul dan sering banget ketemu ya Kak. Itu sampai malam waktu takbir itu kita ya, masih kumpul untuk menyelesaikan video dan waktu itu poster. kayak kita itu udah capek banget, tapi emang itu kewajiban kita untuk menyelesaikan itu semua. Sampai kita itu mau nangis, besok udah lebaran tapi kita masih ngedit aja gitu, Masih bingung sampai banget. akhirnya suatu kata-kata muncul dari kakak-kakak kita, yaitu udah deh nggak ada revisi. Itu udah bikin hati itu plong banget dan kita itu malamnya Semua udah seneng teriak banget. Alhamdulillah. Pokoknya itu nggak bakal dilupain sih sampai anak cucu. Saat apa ya? Waktu itu sih kalau buat aku ya, itu kalau kita pas jadi panitia kayak jadi acara, kayak kita bikin ada acara gitu kan, sering kayak pulangnya larut banget, terus kayak capek banget. Tapi kalau kita itu kumpul sama teman-teman itu kayak nggak kerasa, soalnya kayak sering ngobrolnya kan banyak banget gitu bahan bicaraannya. Kalau aku itu waktu kalau di sekolah kan maksimal sampai jam 5. Nah, kita itu pasti lebih dari jam 5 terus sampai dikancing sama satpam. Betul. Berkali-kali. Kita itu kekunci di lantai 2 berkali-kali gara-gara ya itu apa itu ngerjain tugas. Ya betul nggak Kak? Betul. Lupa waktu. Pesan-pesan buat adiknya, jangan patah semangat, tetap dijalani terus sampai akhir nanti, sampai kalian udah menyelesaikan tugas-tugas kalian selama menjabat, terus berkreasi. Terus ditambah solidaritasnya. Ingat kalau di sini tuh kita nggak cuma kayak rekan satu ekstrakurikuler, tapi kita juga di sini keluarga. Jadi dipererat kekeluargaannya juga sama kekompakannya juga. Semoga makin kedepannya makin baik dari angkatan sebelum-sebelumnya. Amin. Dan juga jangan pernah menyerah ya, kayak kakak-kakaknya pengen keluar karena eman-eman. Bener, Jangan sayang ditiru. banget ya. Jangan ditiru ya. Semangat terus buat adik-adiknya. Terus jangan egois, jangan mentingin kepentingan kalian pribadi. Karena di sini kita belajar bareng, jadi pasti susah senang itu bareng. Kalau nggak gitu kalian nggak akan bisa ngerasain kebersamaan di Kilo Jurnalis. Bener kan? Bener. Gitu. Jadi tetap semangat terus dan eratin hubungan kalian satu sama lain. Karena tanpa kalian erat, KJ bukan jadi apa-apa. Semangat terus. Pesannya buat adik-adiknya Kilo Jurnalis Angkatan 15, yang pasti semoga KJ menjadi lebih baik lagi ke depannya, mampu menjunjung nama baik tinggi Kilo Jurnalis, dan juga mampu merekatkan kekeluargaan kalian karena kita satu kesatuan bukan terpisahkan. Oke? Nah, buat motivasinya jangan menyerah karena kegagalan itu adalah batu loncatan untuk kesuksesan. Pesan buat adiknya lebih bertanggung jawab, lebih baik. Kalau dibilangin tuh dengerin, ojo ngeyel ya Dik. Segala hal di KJ, segala proses di KJ itu dinikmati aja. Karena di belakang itu no bakal banyak hal yang kalian rasa itu bakal kayak, oh kemarin aku bisa ngadepin ini gitu. Pokoknya dirasain aja, dinikmatin segala proses di KJ. Semangat terus ya Dik. Pesan-pesan buat adik kekeluargaannya diraketi. Terus kambek partnere ojo sering tukaran. Nah, nek apa-apa nang dibarne masalahe. Momen ndek KJ gak bakal pernah keulang maneh. Dadi dinikmati selagi iso. KJ ndek tangane kalian harus jauh luwih apik. Terus prestasine ditingkatne, kerjasama dan kekeluargaan adalah nomor 1. Bye.